Kala itu, Pulau Jawa adalah pulau berpenduduk terbanyak di wilayah Hindia Belanda. Pulau ini juga dikenal dunia sebagai lumbung hasil bumi yang melimpah. Karena itulah Jepang ingin menguasai Pulau Jawa sebagai pusat pemerintahan dan pusat perbekalan Jepang selama Perang Asia Timur Raya berlangsung. Minyak dan mineral itu utama. Baru makanan. Makanan itu perlu untuk pasukan Jepang. Jadi bukan maksud yang mula, ya. Ya maksud yang mula Jepang invasi ekspansi ke Indonesia itu untuk mineral, untuk sumber alam. Karena sudah kirim pasukan ke daerah sini, tentu perlu makanan untuk mereka kan. Pertempuran di Pulau Jawa berlangsung selama 13 hari. Jepang dan sekutu benar-benar berperang memperebutkan Pulau Jawa. Kedua kubu mengerahkan kekuatan terbesar dan terbaik yang mereka miliki. Jepang mengerahkan 34.000 pasukan di bawah pimpinan Jenderal Hitoshi Imamura. Sedangkan sekutu mengerahkan 34.250 pasukan di bawah pimpinan Letnan Jenderal Heinter Poten. 28 Februari 1942, dua detasemen Angkatan Laut Kekaisaran Jepang mendarat di Pelabuhan Merak, disusul dengan pendaratan 3 detasemen lainnya di 3 titik berbeda di Pulau Jawa, di Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Peperangan besar terjadi di seluruh bagian Pulau Jawa. Jepang memenangkan pertempuran di sebagian besar wilayah Pulau Jawa. 7 Maret 1942, kekuatan militer sekutu di Hindia Belanda semakin terjepit. Jepang lantas mengultimatum pemerintah Hindia Belanda untuk menyerah tanpa syarat dalam 1 kali 24 jam. Jika hal ini tidak dilakukan, maka Jepang akan membombardir kota Bandung yang kala itu menjadi pusat ekonomi dan perkebunan Hindia Belanda. 8 Maret 1942 pukul 9 pagi, pihak Belanda memenuhi tuntutan Jepang. Gubernur Jenderal Hindia Belanda, AWL Cardau van Starkenbosch, Panglima Tentara Hindia Belanda Letnan Jenderal Heinter Poten, dan seorang penerjemah menghadap Letnan Jenderal Hitoshi Imamura di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Hasilnya, Angkatan Perang Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Maret 1942, Jepang membentuk pemerintahan sementara yang disebut dengan Pemerintahan Militer Jepang di Indonesia. Pusat pemerintahannya berada di Jakarta. Letnan Jenderal Hitoshi Imamura menjabat sebagai Panglima tertinggi sekaligus sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Pemerintahan militer ini dilengkapi 5 departemen: Departemen Umum, Departemen Keuangan, Departemen Perusahaan, Industri dan Kerajinan Tangan, Departemen Lalu Lintas, dan Departemen Kehakiman. Pemerintahan ini bertujuan untuk mensosialisasikan segala kebijakan Jepang kepada rakyat Indonesia. Jepang juga melakukan pendekatan kepada rakyat dengan membentuk gerakan nasionalis Jepang. Salah satunya gerakan 3A yang terbentuk pada 29 April 1942. Gerakan ini adalah bentuk propaganda Kekaisaran Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Dengan slogan Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Tujuannya untuk memikat hati dan menarik simpati bangsa Indonesia agar mau membantu Jepang dalam penguasaan Asia Timur Raya. Namun, gerakan ini kurang mendapat perhatian rakyat. Beberapa saat ya, beberapa tahun sebelumnya kita tahu ada kebijakan dari pemerintah Hindia Belanda yang melarang atau meniadakan ya, para politikus kita, tokoh-tokoh politik kita untuk bersikap radikal. Antara lain mereka banyak yang dibuang, ditanggapi, ya. Bung Karno sendiri dibuang ke ND, kemudian Bung Hatta juga, dan Syahrir itu dibuang ke Maluku ya, ke Ambon ya.
saat itu. Jadi mereka-mereka itu yang tinggal di Jakarta itu disebut sebagai golongan Ko. Golongan yang bekerja sama dengan pihak Belanda, tanda kutip ya. Mereka aktif dalam lembaga-lembaga resmi seperti Volksraad. Ketika Jepang masuk, inilah kondisinya. Kemudian mereka mulai meneliti siapa mereka-mereka yang dulu tidak bekerja sama dengan Belanda. Ditemukanlah dua orang tokoh yang sudah populer di zaman itu, yang pada saat terakhir terakhir Belanda di situ di penjara, dibuang. Dia adalah Soekarno dan Hatta. Juli 1942, Jepang membebaskan tokoh-tokoh nasional yang ditawan Belanda. Di antaranya Soekarno dan Hatta. Jepang menjanjikan banyak hal agar mereka mau bekerja sama dengan pemerintahan Jepang di Indonesia. Di antaranya Jepang menjanjikan kesetaraan status antara warga Jepang dan warga pribumi. Jadi ini satu strategi saja, strategi politik. Banyak kemudian yang menjelaskan dari mereka-mereka itu, jadi orang-orang yang bersama di Bung Karno itu menginginkan sebetulnya suatu kepastian. Kalau dulu mereka itu sejak tahun 20-an menyelenggarakan usaha-usaha untuk Indonesia merdeka, jangan sampai Jepang ini ya kan juga akhirannya diliputi dengan kebohongan-kebohongan, janji-janji gitu. Oke, kami akan bantu pihak penguasa Jepang sepanjang pihak penguasa Jepang menjanjikan kemerdekaan. Itu sebenarnya pada waktu Jepang masuk, Soekarno dianggap kooperatif karena Soekarno sebenarnya ingin tahu kan apa maunya Jepang ini gitu kan, bukan tidak membantu sesungguhnya. Artinya kan untuk mencari kelemahan Jepang, untuk menggunakan kesempatan pada suatu waktu nanti memukul Jepang kan begitu. Soekarno sebenarnya nggak mau dijajah sebenarnya. Tapi kan Soekarno ini politisi yang ulung. Kalau kita belum pada masanya melakukan perlawanan akan kalah kan kita. Waktunya akan ada gitu kan. Nah, jadi Soekarno saya kira dia berpegang kepada time, waktu, momen gitu. Yang non kooperatif itu terus melawan gerakan bawah tanah ya.